Shalom jemaat Tuhan yang diberkati, Mazmur 100 ayat 2 berkata, "Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah online hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, "Wah, kamu gak beriman nih." Atau, "Wah, kurang doa ya." Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi, yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses, seperti konseling, atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas, perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit, apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia.
ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Sehingga ku mengerti
isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Dengan sungguh hati kami katakan, hadiratmu hanya satu tempat yang kami rindukan, hanya satu nama yang kami seru-serukan, dan sumber kekuatan di sana kau nyatakan. Setiap isi hatimu curahkan atas kami Tuhan, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hidup dalam hadiratmu. Ku sembahkan, ku tinggikan namamu Yesus. Di dalam kuasamu, dalam hadiratmu, itu kerinduan kami, itu kerinduan kami. Di hadiratmu Tuhan, Kau yang membawaku, terima semua janjimu. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalam hadiratmu Tuhan. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Sama-sama katakan, hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu,
kami tersesat, Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menuntun setiap kami. Biar janji-janji-Mu digenapi atas kami ya Tuhan. Kau yang bukakan jalan bagi kami. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka, sekali lagi kita katakan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Kau tetap menuntun kami, di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Dengan sungguh-sungguh kita katakan Dia buka jalan. Mari sama-sama katakan, Dia buka jalan. Yesus, cara yang ajaib, Kau membuka setiap pintu yang tertutup. Dia menuntunku dan memeluk. Kau tetap menolong setiap kami dan kuasanya Dia buka jalan. Dia walau lembah sekalipun, Tuhan di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan. 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 Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujiannya bagi Engkau Tuhan. Kami mau bernyanyi bersorak demi nama-Mu. Sama-sama yang mau bernyanyi bagi Tuhan, katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus kita ajaib, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa
saya ingin membahas satu kata yang sangat hidup dalam hati saya, yaitu adalah satu kata antisipasi. Mungkin kita pernah mendengar khotbah-khotbah yang dimana di dalamnya hamba-hamba Tuhan berkata kata antisipasi. Tetapi hari ini kita membahas 45 menit satu kata saja, yaitu adalah antisipasi. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, antisipasi artinya adalah perhitungan tentang hal-hal yang akan terjadi, jadi belum terjadi, penyesuaian mental terhadap peristiwa yang akan terjadi. Nah, kita akan belajar dari satu keadaan di mana Yesus pernah berkata dalam Perjanjian Baru bahwa akhir zaman itu sama seperti zaman Nuh adanya. Nah, kita akan belajar dari Nuh. Kenapa kita perlu belajar dari Nuh? Karena ketika itu Nuh lockdown, ketika itu Nuh di dalam bahtera saja, oleh karena ada satu kondisi di mana Alkitab berkata bahwa Tuhan menyesal menciptakan manusia, yang akhirnya Tuhan skenariokan, yaitu adalah bahtera. Nah, semua kita mengerti kita sudah melewati lockdown kira-kira bulan Maret dan bulan April yang lalu. Kita sekarang ada di masa transisi PSBB. Tetapi keadaan sepertinya dari hari ke hari belum terkendali sepenuhnya secara kesehatan. Kita sudah mencapai 100.000 orang yang terkena pandemi, di mana Satgas Gugus Tugas COVID pun mengatakan puncak daripada COVID belum tentu ada di waktu dekat ini. Bahkan Presiden Jokowi pada saat rekaman ini dilakukan baru saja mengeluarkan statement bahwa Indonesia itu harus bersiap dengan gelombang kedua. Padahal di hari terakhir saja, setiap harinya yang menderita COVID itu sudah di atas 1.500. Terkadang 1.600, kadang 1.900. Tapi beberapa minggu yang lalu ada klaster di Secapa Bandung mencapai 2.600, di mana Satgas Gugus Tugas berkata bahwa puncaknya itu belum terjadi. Tentunya kita harus lakukan antisipasi. Dan kita akan belajar dari Nuh yang begitu cerdas. Bukan hanya mempersiapkan diri dari apa yang Tuhan katakan kepada Nuh. Tetapi Nuh cerdas, dia juga melakukan antisipasi. Kejadian 7 ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Perikopnya lah air bah, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan. Semua kita tahu kejahatan manusia sudah sedemikian memuncak, dan Tuhan desain satu keadaan yaitu air bah, dan Alkitab dengan jelas berkata persiapan demi persiapan Tuhan instruksikan kepada Nuh bagaimana bahtera itu dibuat detail, tinggi, dalam, besar, luas, sedemikian rupa detail, dan persiapan Nuh
lakukan secara presisi seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah Nuh tidak tahu sebetulnya kapan air bah itu surut. Karena Alkitab tidak mencatatnya. Alkitab hanya mencatat dia lepaskan burung, dia cek apakah ada kehidupan atau tidak. Dia nggak tahu persisnya. Tetapi yang menarik perhatian saya dari ayat yang barusan kita baca, jelas bahwa harus ada binatang-binatang yang dimasukkan. Yang mana binatang itu, ada binatang pemakan daging, ada binatang pemakan tanaman, ada binatang pemakan daging dan tanaman. Yang mana ketika zaman itu belum ada freezer, zaman itu belum ada kulkas, zaman itu belum ada pendingin. Bagaimana Nuh bukan hanya persiapan, tetapi juga langkah-langkah antisipasi agar mereka dapat bertahan sampai akhir, bertahan sampai air bah itu surut. Tentunya setelah air bah itu surut, juga tidak dengan serta-merta besoknya Nuh bisa memakan apa yang ada di bumi. Tetapi tentunya ada antisipasi-antisipasi yang dilakukan Nuh, dan dia sedemikian rupa bukannya persiapan tapi antisipasi dalam bahtera agar Nuh dan keluarga dan juga binatang-binatang yang Tuhan perintahkan untuk dibawa dalam bahtera sedemikian rupa punya segala sesuatu yang dibutuhkan. Dari sini kita akan belajar bahwa untuk mencapai visi, untuk sampai pada mimpi, tujuan ilahi, kita harus memiliki persiapan. Dan seseorang bijak berkata, persiapanlah awal daripada kesempurnaan. Ya, saya setuju. Tetapi yang menyempurnakan bukan hanya persiapan. Karena mungkin saja ketika segala sesuatu sedang berlangsung, ada hal-hal yang tidak terduga. Ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada hal-hal, langkah-langkah antisipasi yang harus kita lakukan. Rasanya tidak seorang pun di Indonesia ini, bahkan hamba Tuhan, saya sendiri pun demikian adanya, tidak pernah bisa membayangkan bahwa gereja akan berhenti. Saya tidak pernah membayangkan bahwa setiap minggu saya harus melayani bukan hanya jemaat secara virtual, tetapi kamera yang sama dari minggu ke minggu. Kamera yang sama yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya ini akan terjadi. Tetapi dari sini kita harus belajar, kita harus cerdas sedemikian rupa sebagai warga negara kerajaan Allah, untuk kita bisa bukan hanya mempersiapkan diri kita ke depan, tapi juga mengantisipasi keadaan. Beberapa minggu yang lalu sudah terdengar kabar bahwa Singapura, negara yang begitu kuat secara ekonomi, tetapi sudah mendeklarasikan resesi. Ada satu negara lagi sekian hari kemudian menyusul, satu negara yang kuat di mana produk-produknya cukup terkenal dan mendunia. Korea Selatan menyatakan resesi ekonomi. Tentunya kita harus cerdas sebagaimana Nuh cerdas, dan kita akan maju sedikit ke Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian 41. Kejadian 41 berbicara mengenai Yusuf. Dan inilah momentum daripada kehidupan Yusuf. Saya tidak akan bercerita dari sejak mimpinya ketika dia masih bersama dengan keluarganya, tapi kita langsung saja ke Kejadian 41. Di mana ketika itu posisi daripada Firaun, Raja Mesir, bermimpi ada di tepi sungai Nil. Nah, ketika dia melihat mimpi itu, dalam mimpi itu isinya adalah ada angka 7 tahun, ada angka 7, yaitu adalah ekor lembu yang baik, ekor lembu yang indah, ekor lembu yang tambun, tetapi ada 7 ekor lembu yang kering, yang kerontang, dan juga dilihatnya oleh
Fir'aun juga bulir gandum yang gemuk, yang indah, yang baik, dan juga 7 bulir gandum yang kering. Nah, tidak seorang pun yang bisa mengartikan mimpi daripada Fir'aun yang sampai pada sebuah titik. Singkat cerita, sampai di ayat yang ke-25, Fir'aun face to face, berjumpa muka dengan Yusuf. Dan apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada Fir'aun? Yuk kita akan lihat pelan-pelan. Penting. Kedua mimpi itu tuanku, Fir'aun, itu sama. Yusuf berkata demikian. Perhatikan kalimat ini. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Jadi bukan sekedar kemampuan jasmani daripada Yusuf ketika dia bisa mengartikan arti daripada mimpi Fir'aun, tapi ternyata datang daripada atas, datang daripada Allah sendiri. Hikmatnya, sumbernya adalah Tuhan. Ayat yang ke-26, ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa, yang layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Diketahuilah Tuhanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Jadi ketika mimpi itu belum terjadi. Saya harus tegaskan, ketika mimpi itu belum terjadi. Tetapi dari mimpi itu Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf bahwa akan ada masa kelimpahan. Dan setelah itu ayat yang ke-30, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun. Berarti hal itu telah ditetapkan Allah dan Allah akan segera melakukannya. Antisipasinya apa? Ayat 33 dan ayat yang ke-34. Oleh karena itu baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, itu persiapannya, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir. Dan perhatikan langkah antisipasinya adalah, baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5, 20% dari hasil tanah Mesir. Dan ketika kelimpahan terjadi, 20% setiap penghasilan, setiap panen 1/5 itu harus dibawa kepada Fir'aun, yang mana itu adalah langkah antisipasi. Ketika kekeringan datang 7 tahun, maka bangsa itu diselamatkan. Selain persiapan, antisipasi menyempurnakan segala sesuatunya. Saya tahu persiapanlah awal daripada kesempurnaan, tapi antisipasi itu yang menyempurnakan segala sesuatunya. Ada hal-hal yang seringkali dalam kehidupan kita tidak terduga. Ada banyak hal-hal yang harus kita pikirkan. Ada satu bagian dalam perjanjian baru, ya benar konteksnya adalah mengenai keselamatan, tetapi Yesus menggunakan kalimat mengajar kepada murid-muridnya demikian, bahwa segala sesuatu ketika dibangun harus ada anggaran,
Segala sesuatunya harus dianggarkan. Itu persiapan dan juga antisipasi. Jangan-jangan kata Yesus, ketika engkau membangun, persiapannya kurang, antisipasinya tidak ada, bangunan itu tidak selesai, dan orang akan mengolok-ngolok engkau. Alkitab berkata demikian. Tentunya teman-teman di gereja, kalau ada ibadah Natal atau ada ibadah tertentu di gereja, mungkin panitia memberikan proposal kepada gembala, dan pasti bukan hanya anggaran pasti, tapi paling bawahnya selalu ada biaya tidak terduga. Menurut saya itu adalah langkah antisipasi. Dan siapa yang sepakat dengan saya, mobil semahal apapun, sebutkan nama mereknya, pasti selalu ada ban serepnya. Walaupun didesain sempurna sedemikian rupa, didesain detail, bahkan ada yang berkata ini detail, ini handmade, ini buatan tangan, bukan buatan mesin. Tetap, pada akhirnya dalam sebuah mobil ada ban serepnya. Itu adalah antisipasi ketika segala sesuatu yang tidak terduga bisa saja terjadi, kita harus ambil langkah antisipasi. Saudaraku, ada seorang yang berkata kepada saya, masa pandemi ini yang paling laku itu adalah bisnis makanan. Karena masa pandemi ini sedemikian rupa hebatnya, saya setuju itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya ada di sebuah toko elektronik, pegawainya berkata yang paling laku sekarang adalah freezer, yang paling laku sekarang adalah alat pendingin. Kenapa? Karena semua orang bikin bisnis makanan. Tetapi dalam hati saya rasanya sebelum pandemi orang makan 3 kali. Setelah pandemi, orang juga makan tetap 3 kali. Bukan berarti dulu sebelum pandemi 3 kali, setelah pandemi karena di rumah jadi 10 kali. Tidak demikian adanya. Yang berubah adalah caranya. Yang dulu kita bisa beli offline, sekarang menjadi online. Dan saya tahu persis ada seorang sahabat pendeta 2-3 tahun yang lalu mendapatkan hikmat datang dari Tuhan. Mendapatkan hikmat datang dari Tuhan, tiba-tiba ini pendeta, gembala, sahabat saya, badannya besar, tatoan. Tapi kok tiba-tiba dia punya keahlian memasak. Dan luar biasa enaknya. Resepnya dari ibunya sedemikian rupa, tetapi saya nggak pernah bisa lupa apa yang dia katakan 2 tahun yang lalu. Dia bilang begini, tapi saya tidak akan punya restoran, saya tidak akan punya kios, saya tidak akan punya outlet, saya akan jualan online. Apa yang terjadi? Ketika semua pada masa zaman pandemi memulai bisnis online, dia sudah lebih dahulu 2 tahun sebelumnya. Dia sudah menimbun ketika di masa kelimpahan dan ketika di masa sukar. Dia terpelihara. Itulah antisipasi. Dan menurut saya kalau Anda intim dengan Tuhan, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang memberikan hikmat untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi dia juga Tuhan memberikan antisipasi. Sudah terbukti dengan hikmat yang diberikan kepada Nuh. Sudah terbukti dengan apa yang Tuhan berikan hikmat kepada Yusuf. Dan kita akan lihat ayat yang sangat terkenal di zaman pandemi. Yaitu adalah Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27, perhatikan lebih cermat. Ayatnya dengan jelas berkata, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Segala sesuatu sudah ada dalam perhitungan Tuhan. Segala sesuatu sudah ada dalam perkiraan Tuhan. Dia Allah yang awal, dia Allah yang akhir. Dia Allah yang alfa, dia Allah yang omega. Tidak bisa dibatasi dengan waktu. Nah, perhatikan dengan cermat, yaitu kata kutinggalkan.
Itu menarik. Karena posisi ketika Yesus ketika itu ada di loteng atas berkata kepada murid-muridnya yang sudah dalam keadaan gelisah. Karena Yesus akan ditangkap, mati dan dikuburkan. Sudah dalam keadaan takut sedemikian rupa. Anda bisa lihat ayat-ayat sebelumnya. Dan ketika itu murid-muridnya ketakutan dan gelisah. Dan perhatikan Alkitab. Ketika dia mati, yang dia tinggalkan cuma satu. Damai sejahtera. Ketika dia naik terangkat, semua dia bawa ke sorga. Hanya satu yang ditinggalkan, yaitu damai sejahtera. Ada Alkitab yang berkata, maka kuberikan kepadamu. Kalau diberi, artinya harus diminta. Tapi damai sejahtera adalah instrumen terindah. Di mana sorga sudah bisa mengantisipasi kehidupan yang tidak terduga dalam kehidupan manusia. Itulah instrumen terbaik yang bisa Yesus tinggalkan bagi Anda dan saya. Ketika Anda percaya kepadanya, Yesus adalah hidup Anda, maka bagi Anda dan saya warga kerajaan sorga, damai sejahtera sedekat nafas kita sendiri. Maaf, tidak perlu diminta. Karena ayatnya berkata, kutinggalkan bagimu. Maaf, tidak perlu kita minta. Tapi sudah manunggal, menyatu. Karena Alkitab berkata, kutinggalkan bagimu. My own peace, I live with you. The message berkata demikian. Dan itulah instrumen terindah. Dan saya tahu persis begitu banyak orang hari terakhir sudah kehilangan pengharapan, sudah kehilangan keberanian, sudah kehilangan kekuatan. Sedemikian rupa pandemi tidak pernah seorang pun bisa perkirakan sebelumnya. Tetapi semua Anda dan saya bisa bertahan sampai detik ini Ebenezer. Karena Tuhan tinggalkan damai sejahtera untuk Anda dan saya. Damai sejahtera adalah langkah antisipasi sorga. Langkah antisipasi daripada Yesus. Agar warga kerajaan dapat melewati rintangan. Dan sampai pada tujuan ilahi. Contoh sederhana. Rekaman ini. Dari awal sampai akhir. Ada tantangan. Tantangannya apa? Yaitu yang khotbah haus. Saya sudah antisipasi. Ada muk yang selalu menemani saya dan saya mau minum dulu. Ini langkah antisipasi. Sederhana agar khotbah saya sampai sempurna, sampai akhir. Saya minum dulu. Nikmat banget. Saya akan lanjutkan antisipasi. Kita akan lihat pada bagian akhir khotbah saya, yaitu Matius pasal yang ke-25. Saya urut. Kita sudah lewati kejadian pasal yang ke-7. Nuh. Kita sudah lewati kejadian pasal yang ke-41. Yusuf. Kita sudah masuk ke dalam kitab Yohanes. Dan kita akan lihat pada waktu kedatangan Tuhan kali kedua. Apa yang terjadi? Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4, perikop yang sangat terkenal, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Perhatikan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu pelita nyala. Kenapa menyala? Karena ada minyak. Tapi yang bijaksana mengantisipasi. Karena tidak tahu kapan sang mempelai itu datang. Walaupun ada pendeta berkata second coming 2021. Walaupun ada pendeta berkata second coming, Yesus datang kali kedua 2022. Saudaraku, anak tidak tahu. Malaikat tidak tahu, apalagi pendeta. Hanya Bapa yang tahu. Yang bijaksana membawa bukan hanya pelita. Dua-duanya pelita, dua-duanya menyala. Tetapi yang menjadi pembeda adalah ternyata
Yang bijaksana mengantisipasi. Kapan datangnya tidak pernah tahu. Karena dia datang seperti pencuri. Perhatikan, bukan penjabret. Perhatikan, bukan perampok. Karena kalau perampok dan pencuri itu ada kekerasan. Di mana yang dicuri pasti berasa. Yang dirampok pasti berasa. Karena ada bekasnya. Yang dijamret pasti berasa. Karena bentuknya ada unsur kekerasan pasti terasa. Tapi dicuri. Seringkali justru pemiliknya tidak sadar apa yang dicuri. Tiba-tiba hilang. Dan Alkitab dengan jelas berkata, dia datang kali kedua seperti pencuri. Saudaraku, yang menjadi pembeda dari orang sukses dan orang gagal, bukan hanya persiapan, tapi juga antisipasi. Dan di bagian akhir ini, satu sukacita, saya bisa bagikan ini kepada jemaat Tuhan, yang Tuhan begitu kasihi, sehingga kita bisa eksplorasi dan kita bisa belajar, yaitu kata antisipasi. Dan di akhir zaman ini 3 langkah antisipasi yang saya dapatkan sementara ketika persiapan pelayanan online ini saya buat. Saya tahu persis banyak hal yang harus kita antisipasi. Tetapi dari apa yang kita pelajari, Kejadian 7, Kejadian 41, Yohanes pasal yang ke-14, sampai pada Matius pasal yang ke-25, ada 3 hal. Yang pertama adalah kekudusan. Kekudusan kita semata-mata hanya untuk mengantisipasi. Karena dia datang seperti pencuri. Bukan penjabret yang ada bekasnya, bukan perampok karena ada unsur kejahatan, ada unsur kekerasan di dalamnya, pasti ada bekasnya, tapi dia datang sebagai pencuri yang dia bisa datang kapan saja. Yang kedua adalah gaya hidup yang benar. Sebelum pandemi saya berolahraga. Saya rajin berolahraga di gym center yang ada di Jakarta. Kalau pelayanan keluar kota, saya selalu menyediakan waktu di hotel di mana saya menginap untuk juga berlatih. Tetapi setelah pandemi, saya harus menyesuaikan diri, harus jogging waktu pagi, jogging waktu siang. Beberapa hari yang lalu anak saya memberikan kepada saya, "Papa, supaya Papa nggak bosen, supaya Papa nggak boring, ini sepeda, Papa bisa enjoy dengan sepeda." Dan ternyata itu hanya untuk membangun gaya hidup yang benar. Saya setuju Alkitab Perjanjian Baru berkata bahwa latihan badani itu sedikit manfaatnya, tetapi tetap ada manfaatnya. Tolong semua jemaat yang di rumah, di mobil, di mana saja katakan amin. Tetap gaya hidup itu menentukan, tetap ada manfaatnya, bukan sama sekali tidak ada manfaatnya. Di gereja di tempat kami melayani, ketika sebelum pandemi 7 kali kebaktian, dibutuhkan stamina. Dan bila gaya hidup saya sembarangan, tidak akan pernah kuat untuk bisa pelayanan 7 kali kebaktian 1 hari. Bahkan setelah pandemi ini sekalipun, mungkin siaran online, pembuatan rekaman online hari ini, itu mungkin sudah sampai ke titik 45 atau sampai 50 episode, di mana saya dari awal sampai akhir harus mengikuti detail proses, dan saya sangat menikmati, saya bisa maksimal karena punya gaya hidup yang benar. Saya sengaja membawa hand sanitizer, bukankah inilah langkah antisipasi? Anda pulang, Anda cuci tangan, itu adalah langkah antisipasi. Anda kemanapun pergi, bawa masker, ini adalah langkah antisipasi. Untuk apa? Kita punya gaya hidup yang benar. Yang ketiga, mengelola sebagaimana Yusuf mengelola dengan hikmat. Sebagaimana Yusuf mengelola dengan hikmat. Ketika masa kelimpahan, dia tetap menganggarkan dengan hikmat dan tata kelola kerajaan Allah. Karena semua kita bukan pemilik. Semua kita hanyalah
penilik. Semua kita bukan pemilik. Apa yang Tuhan percayakan hanya titipan untuk kita kelola. Dan Anda harus mengerti bahwa setiap apa yang Anda terima, Perjanjian Baru berkata ada dua komponen. Yang pertama, yaitu ada roti untuk dimakan. Dan yang kedua, benih untuk ditabur. Jangan sekali-kali benih itu dimakan, racun. Karena tidak seorang pun memakan biji-bijian. Yang dimakan sedemikian rupa, makan biji duren, makan biji apa, kedondong. Saudaraku, karena itu harus ditaburkan kembali. Maka, saudaraku, di gereja kami, ketika sebelum pandemi, motor ini adalah salah satu backdrop, salah satu dekorasi di gereja kami, di mana ini adalah sebuah cerita, sebuah value, di mana founder gereja kami yaitu Pendeta Suwito Nyotoro Harjo, ketika itu masih di Bondowoso. Ini adalah harta terakhirnya Honda 70, yang mana ketika itu gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, ketika itu sudah pelayanan di Surabaya, dan akhirnya Tuhan pimpin, Tuhan berikan hikmat, tinggalkan Bondowoso, jual, dan jadikan itu yang namanya motor untuk jadi benih pelayanan di Surabaya. Dan akhirnya gembala kami yaitu almarhum Pendeta Suwito Nyotoro Harjo ke Jakarta, melayani di GBI Sawangan, beliau meninggal, saya yang menggantikan, dan value ini luar biasa. Ini adalah benih, dan saya mau katakan kepada Anda, benih adalah langkah antisipasi. Kenapa saya berkata demikian? Karena apa yang terjadi dengan Anda hari ini, itu ada hasil taburan di masa lalu. Dan apa yang akan terjadi di masa depan, itu adalah hasil dari apa yang Anda tabur hari ini. Walaupun di masa pandemi, tetap menabur, tetap memberi. Karena itu adalah langkah antisipasi. Senang sekali saya bisa berbagi hal yang luar biasa ini. Karena saya sungguh diberkati. Karena saya tahu persis pewahyuan yang Tuhan singkapkan hari ini. Bukan hanya untuk Anda, tapi untuk saya pribadi. Bagaimana mengantisipasi hidup saya, perkawinan saya, keluarga saya, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, semua harus dikelola dengan hikmat. Dan ternyata Tuhan, Alfa dan Omega, bukannya mempersiapkan kita, tapi juga mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Dan anugerahnya ada pada Anda dan saya. Izinkan saya berdoa untuk Anda. Bapak, terima kasih untuk penyingkapan pewahyuan hari ini. Aku berdoa bukan hanya didengar, tetapi ini menjadi sesuatu yang kuat dalam hati dan hidup kami. Agar apa saja yang kami kerjakan bukan hanya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi kami juga mengambil langkah-langkah antisipasi menjaga kekudusan senantiasa. Ketika kami lakukan salah, cepat bertobat. Ketika kami melakukan hal yang salah, kami cepat berbalik kepada Tuhan. Dan ketika di masa-masa Tuhan tetap percayakan kehidupan, kami punya gaya hidup yang benar, kami menjaga protokol kesehatan dengan disiplin, dan lebih daripada segalanya dari apa yang kami percayakan, kami bisa mengelola dengan baik. Tuhan Yesus berkat-Mu atas jemaat-Mu. Amin. Salam saudara, kita sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama, kiranya itu menolong kita dan menguatkan setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menolong dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat yang besar ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.